bantu? Begini Ibu, Ya. saya ini mau tanya-tanya dulu, mau ini. Kemarin kita ada kumpul-kumpul sama ibu-ibu dong, ada cerita-cerita tentang perimenopause. Iya. Jadi kebetulan ini hari saya datang berobat, bos sama saya singgah di Ibu Bidan di sana tanya itu, mau tanya-tanya tentang perimenopause itu apa? Oh iya, Pak ya. Sebelum saya jelaskan, perkenalkan nama saya Bidan Maria Isabella Fernandez. Saya hari ini tugas pagi di Wisma Atlet Selatan dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Baik ibu siapa ya? Ibu Vita. Oh ya, Ibu Vita. Ibu Vita bisa saya tahu umur berapa ya sekarang? Sekarang saya sudah umur 43. Oh, 43. Ya. Baik Ibu Vita, saya senang dengan pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan perimenopause ya? Vita, umur 40-an begini kita pasti penasaran apa itu perimenopause. Saya jelaskan sedikit ya Ibu tentang apa itu perimenopause itu. Itu artinya periode masa transisi yang dialami semua wanita ketika mau memasuki masa menopause atau berakhirnya menstruasi. Itu yang kita sebut namanya perimenopause. Nah, terjadinya masa perimenopause itu sekitar 4 sampai dengan 10 tahun sebelum berhentinya menstruasi. Umumnya dimulai dari usia 30 sampai dengan 40 tahun, namun dapat juga muncul lebih awal, misalnya karena penyakit tertentu atau memang ada riwayat menopause dini dalam keluarga. Jadi seperti itu masa-masa perimenopause sebelum nanti kita mati haid atau mengalami menopause. Nah, untuk perimenopause sendiri gejala-gejalanya yang pertama itu menstruasi tidak teratur. Setiap bulannya menstruasi tidak teratur, bisa lebih cepat atau lebih lambat, bisa lebih pendek atau lebih panjang masanya, siklusnya itu. Kemudian ada istilah namanya hot flash atau sensasi kepanasan atau kekerahan yang muncul secara mendadak di kulit itu, rasa panas sekali atau rasa gerah. Kemudian gangguan tidur. Yang berikut itu gangguan tidur yang bisa disertai dengan atau tanpa keringat pada malam hari. Kemudian itu perubahan mood. Kadang-kadang kita mudah tersinggung, kadang-kadang kita biasa-biasa saja. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya risiko depresi. Kemudian perubahan yang berikut itu gangguan konsentrasi, gangguan kognitif. Kadang-kadang kita sulit konsentrasi dan mudah lupa. Ini kita tahu sesuatu terus kita cari sampai ini ternyata ada di depan kita. Kemudian sakit kepala di masa-masa awal perimenopause itu sering kita mengeluh sakit kepala. Kemudian nyeri saat berhubungan seksual dengan pasangan karena kurangnya cairan pelumas dalam vagina. Kemudian gejala yang berikut itu penurunan gairah seksual dan penurunan kesuburan. Itu yang ketiga itu yang berikutnya itu pengorosan tulang yang meningkatkan risiko terkena yang namanya osteoporosis. Itu gejala-gejalanya. Kemudian ada juga perubahan kadar kolesterol yaitu bisa saja meningkatnya kadar kolesterol jahat atau biasa kita sebut LDL dan menurunnya kadar kolesterol baik HDL. Ini gejala-gejala dari perimenopause. Kemudian penyebab munculnya gejala-gejala perimenopause itu karena kadar hormon perempuan, hormon estrogen namanya, hormon estrogen dan hormon progesteron di dalam tubuh seorang perempuan itu mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Semakin kita bertambah usia, hormon kita di dalam tubuh progesteron dan estrogen itu semakin menurun. Kemudian kalau misalkan terjadi gangguan yang seperti perdarahan setelah hubungan seksual, kemudian perdarahan banyak saat menstruasi, misalnya sampai harus ganti pemalu setiap jam atau muncul gumpalan darah pada saat menstruasi atau keluarnya bercak-bercak darah di luar waktu menstruasi itu, mama tolong segera langsung datang ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan ya. Baik. Kemudian prinsip pengobatan untuk ibu-ibu yang nanti mengalami gejala-gejala perimenopause itu
Ini merupakan gejala yang alami untuk kita setiap wanita, setiap perempuan, sehingga tidak diperlukan obat-obatan untuk mengatasinya. Pengobatan itu hanya untuk meringankan gejala saja, tapi setiap perempuan itu pasti akan mengalami masa perimenopause sampai dia nanti mati haid. Kemudian pengobatan yang untuk mengurangi gejala perimenopause itu bisa minum obat pengganti hormon estrogen yang berisi ini hormon estrogen dan progesteron, atau obat estrogen untuk vagina, atau kalau sampai sangat stres, sampai sangat depresi, kadang-kadang juga membutuhkan obat ini anti depresi. Nanti kedepannya kalau Ibu Vita mengalami gejala-gejala seperti itu, kalau gejalanya ringan saja mungkin tidak ada masalah, tapi kalau gejalanya sangat berat, tolong ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kita semua perempuan ke depan semua akan mengalami seperti itu. Jadi tidak apa-apa karena itu adalah hal yang normal. Bagaimana Ibu dengan penjelasan saya tentang perimenopause? Ada yang mau ditanyakan atau Tidak ada Ibu, pas. Tidak ada. Pas ya. Pas. Itu kalau nanti gejala-gejala ringan ya sudah seperti itu ininya. Kalau yang gejala berat itu bisa Ibu langsung datang ke baik Ibu. puskesmas. Seperti itu saja Ibu. Ya baik. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, Kami sudah dapat membantu Ibu penjelasan tentang perimenopause. Baik, terima kasih Ya. Ibu. Saya permisi. Ya, baik.